Halo semua, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Apakah kalian sudah pernah mendengar tentang perkembangbiakan tumbuhan? Jika ya ataupun tidak, yuk sekarang kita bahas topik ini dengan baik. Reproduksi pada tumbuhan terdiri dari dua bagian, yaitu reproduksi secara generatif dan juga reproduksi secara vegetatif. Reproduksi generatif merupakan proses reproduksi pada tumbuhan yang dilakukan secara seksual, sedangkan reproduksi vegetatif adalah reproduksi tumbuhan yang dilakukan secara aseksual. Reproduksi secara vegetatif ini terdiri dari dua jenis, yaitu reproduksi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami memiliki beberapa bentuk perkembangbiakan. Yang pertama adalah tunas. Tahukah kalian contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas? Ya, salah satunya adalah pohon pisang, yaitu berkembang biak dengan tunas. Mengapa? Karena pohon pisang tumbuh melalui pangkal batangnya yang menunjukkan bahwa inilah salah satu ciri dari tunas. Nah, sekarang kalian tahu kan bahwa pohon pisang berkembang biak dengan tunas. Ingat ya. Yang kedua adalah umbi akar. Tumbuhan ini berwarna orange dan menjadi makanan dari kelinci. Tahukah kamu bahwa suhu dan cuaca sangat mempengaruhi proses tumbuhnya? Tumbuhan wortel tumbuh pada dataran tinggi karena menjaga suhu yang baik untuk bertumbuh. Yang ketiga adalah umbi batang. Siapa yang mau tebak contoh tumbuhan ini? Ya, benar sekali. Ini adalah tumbuhan singkong. Jadi, singkong berkembang biak dengan umbi batang ya. Oleh sebab itu, kalian pada saat memakan stik singkong atau tetesan ubi, kalian udah tahu bagaimana cara tumbuhan tersebut berkembang biak ya. Yang keempat adalah umbi lapis. Kali ini tumbuhan yang berkembang biak menggunakan umbi lapis adalah bumbu dari makanan. Apakah itu? Ya, benar sekali. Aneka bawang seperti bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay berkembang biak dengan umbi lapis. Yang kelima adalah rizoma. Perkembangbiakan terakhir dari vegetatif alami adalah rizoma. Apakah kamu tahu apa itu rizoma? Rizoma disebut juga akar tinggal karena batang pada tumbuhan ini akan menjalar ke bawah permukaan tanah sehingga dapat menghasilkan tunas dan akar baru. Contohnya seperti jahe. Selanjutnya adalah reproduksi secara vegetatif buatan. Yang pertama adalah mencangkok. Berikut ini adalah prosedur dalam mencangkok tumbuhan. Yang pertama, memilih cabang atau dahan pohon yang kuat dan berukuran sedang. Kemudian, kupaslah dahan kira-kira sepanjang 5-9 cm hingga bersih. Yang kedua adalah tutupi dahan yang telah dikupas dengan tanah yang subur yang sudah dicampur dengan pupuk dan selubungi menggunakan plastik. Selanjutnya, ikatlah bagian kedua ujungnya menggunakan tali.
Siram cangkokan setiap pagi dan sore hingga akar tumbuhan tersebut menjadi tumbuh. Yang kedua adalah stek, yaitu memotong bagian tanaman dan ditanam langsung ke dalam tanah. Proses stek terdiri dari dua jenis, yaitu stek batang dengan contohnya seperti tebu, mawar, dan juga stek daun seperti tumbuhan Sri Rezeki. Yang ketiga adalah merunduk. Tumbuhan yang dapat bereproduksi dengan cara merunduk adalah tumbuhan yang memiliki batang yang panjang dan lentur. Demikian penjelasan mengenai proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif pada tumbuhan. Semangat dan Tuhan Yesus memberkati.